Halo, saya Burhan Alfironi Muktamar. Pada video kali ini saya mau sharing tentang tips beriklan di Lazada. Jadi teman-teman mungkin ada yang sering iklan tapi masih boncos, bisa disimak. Nah, nanti akan saya bagi jadi beberapa part karena video tentunya terlalu panjang. Nah, tips yang pertama itu adalah bagaimana kita memilih produk kita. Bagaimana sih sebenarnya kita harus memilih produk yang pantas untuk diiklankan? Nah, yang pertama, produk yang diiklankan itu harusnya konversinya tertinggi dulu. Jadi konversi produk tersebut harusnya tinggi dulu, baru produk itu bisa diiklankan. Kenapa? Karena dengan konversi yang tinggi itu menunjukkan bahwa produk ini nantinya itu akan dibeli oleh customer. Jadi customer yang melihat itu konversinya tinggi, berarti setiap produk ini nanti dilihat oleh para customer kita, itu nanti penjualannya itu bisa dipastikan kemungkinannya itu lebih tinggi dibandingkan produk yang lain. Kemudian yang kedua, setelah melihat konversinya, yang dilihat itu adalah trafficnya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama, kalau produknya itu trafficnya tinggi, itu bisa diiklankan. Yang pertama dipilih memang yang harus itu dulu, dengan tujuan iklannya itu adalah cross selling. Yang nantinya pertama pasti penjualan dengan produk tersebut, dengan harapan nanti ada produk lain yang ikut terjual dari produk tersebut. Itu namanya cross selling. Misalkan kita mengiklankan produk A, kemudian nanti ada produk B yang ikut terjual gara-gara kita mengiklankan produk A. Nah, ini yang diharapkan dari produk yang konversinya tinggi dan trafficnya yang tinggi. Kemudian berikutnya itu adalah ketika trafficnya rendah, konversinya tinggi, trafficnya rendah. Jadi tujuan dari iklan ini adalah tentunya untuk perbaikan produk tersebut. Karena konversinya tinggi tetapi trafficnya rendah, sehingga kita perlu mengiklankan produk tersebut untuk memperbaiki performa trafficnya. Harapannya adalah nanti trafficnya bisa naik, sehingga dengan konversi produk tersebut yang tinggi, harapannya ada penjualan yang tinggi. Kemudian tips berikutnya itu adalah iklankan jika produk tersebut sudah memiliki review minimal ya udah di atas 10 lah, 2 digit. Tujuannya apa sih? Ketika nanti customer itu melihat produk tersebut, itu mereka udah percaya dulu bahwa produk tersebut itu bagus, dengan bintang yang bagus, dengan review yang bagus, ulasan yang bagus. Jadi si customer yang melihat iklan kita, dia ketika beli nggak akan mikir lagi, bener nggak sih produk ini itu bener nggak sih sellernya itu bener. Karena tips yang kedua itu adalah kita harus istilahnya bisa mengatur atau menyeting iklan kita dengan baik, dengan optimal. Apa aja yang perlu diatur? Mungkin yang pertama kita bahas tentang iklan marketplace di Lazada dulu, karena mungkin beda marketplace akan berbeda-beda cara mengaturnya. Nah, kalau di Lazada, yang pertama itu saya sangat menyarankan untuk satu campaign itu cukup satu produk aja. Nah, kalau di Lazada itu kan satu campaign kadang-kadang ada yang nge-setting dalam satu campaign itu banyak produk. Kenapa? Karena nanti kita akan lebih mudah dalam mengevaluasi, akan lebih mudah dalam mengevaluasi budgetnya juga. Budget harian di Lazada itu per campaign, bukan per produk. Nah, kadang kalau dalam satu campaign kita itu mempunyai misal 5-10 produk yang diiklankan di sana, itu akan sulit sekali untuk mengetahui budget iklan ini nanti efektif enggak untuk produk-produknya tersebut. Karena terkadang produk A itu sudah mengambil banyak banget nih budget iklan. Kemudian produk B, C, D itu udah kehabisan produk iklannya sebelum dia itu bisa ditampilkan. Jadi saran saya untuk satu campaign itu mending untuk satu produk saja. Kemudian untuk iklan otomatis atau manual, saya pribadi itu lebih menyarankan kita menggunakan iklan manual, karena biasanya iklan manual itu bisa memberikan performa yang lebih bagus dibandingkan iklan otomatis. Boleh pakai iklan otomatis kalau misal satu judul teman-teman itu profesional banget, jadi terstruktur banget dan tidak terlalu banyak kata kunci di sana, sehingga perulangan oleh sistem cerdasnya si Lazada untuk iklan itu nanti tidak terlalu banyak dan kita nggak terlalu boncos banyak-banyak. Kemudian teman-teman harus siapkan budget lebih, karena minimal untuk iklan otomatis dia itu harus belajar ya efektif itu di kisaran 14 hari. Lebih efektif lagi kalau menurut saya juga 30 hari setelah dia itu belajar. Belajar itu maksudnya apa? Belajar untuk mencari keyword-keyword yang pas terhadap produk tersebut, keyword-keyword yang paling optimal terhadap produk tersebut. Oke, itu adalah kemudian kita harus menggunakan manual dengan catatan kita nanti harus rutin untuk mengevaluasi iklan tersebut. Ya, jadi kita menggunakan yang manual saja, tetapi nanti pemilihan keywordnya kita juga pilih secara manual, kemudian bidnya juga kita pilih bid secara manual. Nah, nanti akan saya jelaskan juga di depan bagaimana nanti kita cara mengatur bid dan sebagainya. Oke, kemudian
Nah, di Lazada sendiri untuk penempatan iklan itu ada di hasil pencarian atau halaman rekomendasi. Saya sendiri sebenarnya lebih prefer untuk iklan itu tampil di halaman pencarian kalau misalkan teman-teman itu lebih pengen tertarget. Karena orang-orang atau customer yang mencari di halaman pencarian itu berarti dia kan secara sadar, memang dia itu punya keinginan untuk membeli produk tersebut karena dia udah nyari. Berbeda dengan halaman rekomendasi. Jadi saya sarankan boleh menggunakan, saya lebih prefer ke arah pilih di halaman pencarian saja. Tapi kalau misalkan teman-teman juga mau pilih semua juga nggak ada buruknya, itu juga baik-baik juga. Nah, kemudian adalah mengatur budget harian. Budget harian yang baik itu adalah teman-teman harus ketahui dulu profit dari produk tersebut, penjualannya berapa per harinya. Rata-rata penjualan itu menghasilkan profit berapa untuk produk tersebut. Kemudian teman-teman silahkan ambil 50% dari profit penjualan produk tersebut per harinya sebagai budget harian. Kalau misalkan profit tersebut separuhnya itu masih di bawah 15.000 karena memang batas budget di Lazada itu untuk iklan kan 15.000, maka teman-teman bisa menggunakan 15.000-nya dulu untuk budget awal. Tapi tentunya ini berkesinambungan dengan tips berikutnya. Jadi nanti simak keseluruhan videonya. Kemudian berikutnya untuk durasi iklan. Nah, durasi iklan ini opsional. Kalau memang misalkan teman-teman itu sudah rutin untuk mengevaluasi iklan tiap minggu atau tiap bulan itu rutin, maka teman-teman bisa tidak perlu mengeset durasinya. Jadi durasinya panjang karena iklan ini pun nanti bisa kita stop. Tapi kalau teman-teman itu misalkan, saya belum tentu nih nanti bakal mengevaluasi atau takut lupa kayak gitu, maka teman-teman bisa mengeset durasi waktunya. Terus durasi yang baik itu seberapa sih? Sebenarnya kalau yang paling benar kita sebagai orang data itu adalah selama 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena selama 30 hari itu nanti udah ada tanggal muda, ada tanggal menengah, ada tanggal tua. Ada tanggal ketika orang punya uang banyak, habis gajian. Ada tanggal juga ketika orang-orang itu lagi nggak punya uang, misalnya tanggal-tanggal tua yang hampir-hampir dia gajian. Kemudian berikutnya itu adalah tapi kalau misalkan teman-teman itu 30 hari terlalu lama, itu bisa diambil per 7 hari evaluasi. Yang penting jangan terlalu pendek juga karena kita belum mempunyai cukup data. Jadi 7 hari, 14 hari atau 30 hari. Paling baik di 30 hari, tapi misalkan teman-teman budgetnya itu tidak terlalu tinggi atau takut nanti boncosnya terlalu banyak, itu bisa diambil 7 hari aja. Per minggu itu dievaluasi untuk melihat performa iklannya, seperti itu. Kemudian masih di tips yang ini masih di tahap yang kedua ya, tahap bagaimana kita mengatur iklan. Tadi setelah kita tahu budget, kita tahu budget hariannya. Berikutnya teman-teman harus tahu berapa sih maksimal bid iklan teman-teman. Jadi kalau saya biasanya menghitung bid itu ada berdasarkan conversion rate, tingkat konversinya dikalikan dengan berapa sih jumlah pesanan untuk produk tersebut rata-rata per pesanan, kemudian dikalikan dengan profitnya gitu. Misalkan teman-teman itu nanti di conversion rate-nya itu 2%, kemudian biasanya orang beli dalam satu bungkus, dalam satu pesanan itu 3 pieces, ya berarti rata-rata jumlah pesanannya 3, kemudian profitnya berapa? Misalkan profit dari penjualan produk tersebut 2.000, berarti 2.000 kali 3 kali 2%. Nah itu hasilnya, misalkan ketemu 200 rupiah gitu. Nah itu adalah yang namanya maksimal bid yang teman-teman bisa berikan. Nah itu sebagai patokan nanti teman-teman pada saat memberikan kata kunci. Nah berikutnya untuk memilih kata kunci di Lazada itu sebenarnya sudah ada rekomendasi kata kunci dari produk yang teman-teman pilih. Silahkan pilih kata kunci yang relevansinya itu full, relevansinya itu full. Kenapa? Karena di situ nanti akan menjadi salah satu perhitungan iklan teman-teman itu akan dimunculkan. Jadi pertama pilih dulu yang relevansi barnya itu penuh, artinya tingkat relevansinya tinggi, keyword sama judulnya. Kemudian 2 itu silahkan pilih bid yang masuk budget bid teman-teman. Ya kan, misalkan tadi udah dihitung, ternyata saya maksimal bidnya itu bisanya di 200 rupiah, sehingga saya cuma bisa menggunakan keyword yang harga rekomendasinya itu 200 rupiah ke bawah gitu, ke bawah. Jadi maksimal 200 rupiah itu untuk mengurangi tingkat keboncosan. Tapi tentunya nanti di tips berikutnya itu ada cara bagaimana kita merubah bidnya ya. Nanti jadi disimak terus untuk kelanjutan videonya, jangan cuma separuh-separuh karena ini kayak
kayak antibiotik ya, nggak boleh cuma dimakan separuh kayak gitu. Jadi tentukan dulu keywordnya yang sesuai, yang relevan, kemudian yang harga bidnya itu sesuai dengan kita. Kalau di Lazada itu relatif lebih murah karena harga bidnya itu minimum itu kan cuma 150, itu bid terendahnya. Jadi silahkan disesuaikan dengan maksimum bid yang tadi udah dihitung budget untuk maksimal bidnya itu berapa. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengevaluasi iklan kita. Setelah kita memilih produk, kita mengatur iklannya, maka tips yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengevaluasi performa iklannya. Apa aja yang perlu dievaluasi? Yang pertama itu adalah kalau di Lazada itu ROI-nya atau return on investment-nya atau imbal hasilnya. Imbal hasil ini adalah perbandingan dari pendapatan kita dibanding dengan pengeluaran kita. Jadi semakin tinggi ROI-nya itu semakin bagus. Terus berapa ROI yang bagus? Tergantung dari teman-teman. Maksudnya ROI ini seperti apa sih? Maksudnya gini, misalkan teman-teman ROI-nya itu 15. Berarti biaya yang dikeluarkan teman-teman itu adalah 100 dibagi 15. Berarti sekitar 7% lah ya, sekitar 6, sekian persen. Itu berarti penjualannya itu 6, sekian persennya tadi itu digunakan sebagai biaya iklan gitu. Nah terus berapa? Nah ini tergantung dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu margin profitnya adalah 20% dari penjualan, maka mungkin saya sarankan ROI teman-teman di angka 10. Sehingga 100 dibagi 10 itu kan 10. Artinya 10% dari penjualan itu didedikasikan untuk iklan gitu. Nah kalau ROI-nya ini sudah melebihi target kita, maka berarti performa iklannya nggak terlalu baik, itu perlu dievaluasi. Apa yang dievaluasi? Nah berikutnya lanjut lagi, yang kedua itu adalah CTR-nya yang berbahaya, karena CTR ini termasuk mempengaruhi algoritma organiknya Lazada. Jadi klik rasionya itu artinya berapa kali iklan ini nampil, tapi berapa yang klik. Kalau teman-teman kira-kira CTR-nya itu sudah di bawah 1,5%, maka saya sangat menyarankan untuk iklannya dimatikan dulu, atau keyword itu dimatikan dulu. Keyword tertentu yang CTR-nya rendah itu dimatikan dulu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi langsung kepada traffic organiknya. Jadi kalau CTR sebenarnya yang baik itu di atas 2%, tapi batas amannya itu 1,5. Kalau di bawah 1,5 itu teman-teman silahkan matikan dulu karena akan mempengaruhi algoritma organiknya. Berikutnya adalah impresi. Sebisa mungkin jaga impresinya itu selalu minimal lah dapat 10% dari volume pencariannya. Itu artinya bid iklan itu teman-teman udah sesuai. Terus bid iklan yang baik itu berapa? Ya sesuai dengan harga yang disarankan oleh pihak Lazadanya atau pihak marketplace lainnya. Jadi iklan itu sesuaikan aja, asalkan itu masih di bawah dari maksimum budget kita. Nah berikutnya, tips berikutnya itu adalah increase atau menaikkan. Menaikkan itu apa? Pertama itu adalah menaikkan budget harian. Jadi ketika tadi udah dievaluasi, teman-teman sudah menemukan bahwa produk ini ROI-nya bagus nih, iklan ini masuk gak boncos, maka tahap selanjutnya itu adalah mengincrease atau menambah budget harian teman-teman. Budgetnya itu silahkan ditambah 2-3 kali lipat. Kalau kemarin 15.000, coba sekarang dinaikkan menjadi 30.000. Karena hasil evaluasi kita bahwa ROI-nya itu sudah sesuai dengan target kita. Artinya iklan ini nggak boncos. Setelah kita tahu bahwa iklan ini nggak boncos, maka langkah berikutnya adalah naikkan budget kita supaya penghasilan kita dari iklan ini lebih optimal. Kemudian yang kedua yang dinaikkan itu adalah bid iklan. Bid iklan nggak usah lebih dari harga yang disarankan oleh Lazadanya, tetapi silahkan ngikutin aja harga yang disarankan. Kalau itu masih masuk, gak usah dilebih-lebihin karena nanti dia akan naik terus. Tapi asalkan itu masih di bawah budget maksimal bidnya teman-teman, silahkan diikuti agar performa iklan kita itu lebih baik lagi. Kemudian tips yang terakhir itu adalah selalu mengulang-ulang langkah yang sama. Artinya apa? Karena iklan itu tidak ada sehebat-hebatun seller yang iklan langsung top chair gitu. Wah, nggak ada. Bagi saya pribadi belum pernah nemuin orang yang iklan tanpa pernah ketemu rugi, boncos atau evaluasi dan sebagainya. Mereka semua itu istilahnya itu rutin dan selalu disiplin untuk mengevaluasi iklannya.